kemudian ada etika antara menantu dengan bapak atau dengan ibu mertua. Artinya bagaimanapun juga dia bukan ibu kandung kita. Artinya kalau bukan ibu kandung, tentunya ada norma, ada batasan, ada etika yang harus dijaga antara seorang anak menantu dengan ibu mertua. Itu kan saya pikir hubungan yang kebablasan ya. Kalau ditanya hukumnya apa, jelas haram. Maka mengandung mafsadat yang sehingga kemudian menyebabkan perceraian. Yang lucunya adalah yang cerai tidak hanya anaknya tapi juga ibunya. Nah, di situ kemudian perlu dipahami bahwa ibu mertua itu bukan ibu kandung. Sehingga kedekatannya harus dijaga. Kedekatannya harus diatur. Jadi tidak boleh bebas. Makanya kalau kayak saya sendiri itu walaupun sedekat apapun dengan mertua saya paling paling cuma sungkem tangan saja. Kita nggak mengizinkan lah katakanlah istri saya dengan bapak saya untuk walaupun anak menantu untuk berpelukan. Kita nggak mengizinkan karena memang dilarang oleh agama. Demikian juga saya sebenarnya dengan di luar pernikahan itu kan apapun dengan siapapun itu kan namanya berzina. Yang namanya perzinahan itu kan hukuman yang ilegal. Artinya tidak sesuai dengan syariat Islam. Tentunya hubungan ini tidak hanya ini kalau ini tidak hanya ilegal tapi juga sangat memalukan. Tapi kan juga anaknya ya celutak itu, dapat anaknya minta ibunya. Istilah kita tuh kan sering salah memahami definisi durhaka itu apa ya. Jadi kalau ada istilah orang tua bersalah sama anak, ya jelas ini kesalahan ibu Pak. Tapi kalau dengan menggunakan bahasa durhaka itu ya sah-sah saja sebenarnya, tapi sebenarnya kalimat yang tidak pas. Setahu saya itu kan durhaka dari yang kecil kepada yang besar. Ya kan, dari yang muda kepada yang tua. Ya kalau ini ya perbuatan salah saja yang dilakukan oleh seorang. Seperti apa, Bu? Ya sudah, kalau ketahuan zina gitu ya harus pisah itu. Harus pisah, mau nggak mau. Kan seorang suami menuduh istrinya berbuat zina saja itu kan tidak boleh, namanya li'an. Artinya harus dibuktikan dengan beberapa saksi. Kalau ini kan saksinya siapa? Netizen se-Indonesia. Ya nggak mau harus cerai. Jadi kalau ada kasus suami menuduh istrinya berbuat zina, itu nggak mau harus dicerai. Namanya kan li'an. Dan itu harus dibuktikan. Membuktikan untuk orang berzina itu kan repot. Apalagi dengan undang-undang KUHP hari ini. Itu. Jadi ya kalau bersama lagi kalau seandainya ibunya hamil, anaknya hamil. Nanti anaknya ibunya manggil anaknya siapa coba? Kan ribet secara hukum itu. Konstruksi hukumnya menjadi ribet. Ya maka harus pisah solusinya. Karena nggak ketemu gitu loh. Kalau sampai nanti ibunya hamil, anaknya hamil, sama-sama melahirkan. Anaknya ibunya sama anaknya, nah, hubungannya seperti apa? Itu kalau dalam agama itu haram. Hubungan saudara kan sekeluarga. Dan biasanya laknat Allah kepada perilaku-perilaku seperti itu ya nyuwun sewu mohon maaf. Biasanya anaknya cacat, ada kurang, difabel dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang dari hubungan sejenis itu. Makanya kenapa bukan sejenis hubungan dengan saudara gitu. Makanya kenapa kemudian dalam Islam itu diatur siapa yang boleh untuk dinikahi dan siapa yang haram untuk dinikahi. Tujuannya untuk itu. Supaya tidak sampai terjadi perkawinan sekarang. Ini kalau saya fenomena akhir zaman sehingga kejadian-kejadian yang di luar nalar itu terjadi. Ya kita tinggal waspada saja semakin dekat dengan Allah dan minimal berdoanya adalah jangan ya Allah ya Rob fenomena seperti ini jangan sampai terjadi di keluarga. Jangan kemarin aku berikan musibah seperti ini dalam keluarga. Kira-kira begitu. Nah kan juga jangan hanya kita pandai melaknat tanpa introspeksi. Artinya kita biasa menghukumi tapi lupa bahwa kemudian bisa jadi ini terjadi di keluarga kita kalau kita tidak minta pertolongan kepada Allah. Jadi kan satu hal yang hari ini terakhir saya ceramah di hadapan Presiden di acara Investor Daily Summit 2022 itu kan salah satunya menjadi isu di tahun 2023 itu adalah isu resesi global. Kalau resesi global kemudian yang dikhawatirkan adalah nanti akan semakin kesulitan masalah ekonomi dan lain sebagainya. Lah kalau kita belajar dari masa-masa Nabi terdahulu itu kayak Nabi Musa umpamanya umatnya itu pernah dilanda kemarau panjang sampai terjadi kemiskinan bahkan banyak orang meninggal. Lah kalau nanti kita tidak waspada artinya resesi global itu sampai masuk wilayah itu kan ngeri. Nah, disitulah kemudian kita perlu mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka konsepnya kemudian adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Di situ kemudian di tahun 2023 artinya apa? Kita lebih dekat dengan Allah. Kalau saya sebenarnya bukan mewanti-wanti, harus lebih mendekatkan diri kepada Allah. Karena katakanlah sekali-kali musibah itu tidak akan menimpa kami kata Allah kecuali yang telah Allah tetapkan kepada kami.
Kalau sampai kemudian terjadi musibah, apa yang harus kita lakukan? Huwa maulana. Kita minta tolong ini hanya kepada Allah. Artinya apa? Sekecil apapun peluang resesi itu ada. Walaupun menurut saya, resesi itu akan sangat kelihatan dampaknya di perkotaan dibandingkan di pedesaan. Kalau orang desa itu kan fine, makan sayurnya sendiri, ya kan, makan nasi ya padinya sendiri, makan telur juga telurnya ayam, bukan telurnya sendiri. Tapi kalau di perkotaan itu sangat-sangat terasa. Nah, disitulah kemudian kita perlu waspada. Sebenarnya lebih menginginkan saja untuk lebih banyak introspeksi.